Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, dan sore. Sebelumnya nih kita memulai materi, kayaknya lebih baik kalau perkenalan dulu nggak sih? Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan saya tuh biasa dipanggil Valen dari Angkatan 2020. PKMP, eh, PKMP hari ini saya akan membawakan materi Kapita Selekta Legislatif. Nah, tapi sebelum kita mulai materi nih, ingin nanya dulu dong kepada teman-teman sedikit-sedikit. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat-sehat semua kan? Dan pada semangat membuat menyimak materi pada agenda hari ini. Buat teman-teman yang sakit, jangan lupa ya buat istirahat dan minum vitaminnya. Jadi kita langsung masuk aja nih ke sesi pemaparan materi. Mungkin sebagian teman-teman tuh masih agak bingung nggak sih, apa sih itu Kapita Selekta Legislatif? Jadi Kapita Selekta Legislatif ini sendiri merupakan suatu uraian apa aja yang terdapat dalam internalnya BPM. Buat lebih jelasnya nanti kita bahas di slide berikutnya, teman-teman. Jadi dimohon untuk teman-teman menyimak dengan seksama materi kita hari ini. Next. Oke, are you ready? Udah pada siap nih? Harusnya udah pada siap dong, kan kan udah tahu nih kita bakal ngebahas. Yang pertama, mungkin teman-teman kalau di kampus tuh sering banget nih ngelihat kayak ada satu ruangan yang di depan tuh ada kayak logo dan tulisan BPM FPPSI. Nah, sebagian teman-teman tuh kayaknya masih bingung BPM itu apa sih sebenarnya, kan? Jadi BPM itu atau Badan Perwakilan Mahasiswa merupakan organisasi pemerintahan manusia tingkat fakultas pendidikan psikologi yang memiliki ranah serta wewenang di bidang kelegislatifan kampus yang telah diatur dalam peraturan organisasi pemerintahan mahasiswa atau OPMAWA UNJ. Nah, tugas dan fungsi dari BPM ini sendiri secara umumnya itu yakni melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Nah, dalam artian kalau di kampus itu eksekutif itu adalah pihak BEM, melakukan forum persidangan organisasi pemerintahan, menjaring aspirasi mahasiswa, dan membuat peraturan organisasi pemerintahan mahasiswa. Untuk empat fungsi legislatif sendiri dalam BPM FPPSI UNJ itu hampir sama dengan legislatif pada umumnya yang terdapat di negara kita. Yang pertama itu aspirasi, yang kedua pengawasan, yang ketiga legislasi, dan keempat budgeting. Untuk aspirasi, kalau dalam BPM Fakultas Pendidikan Psikologi, itu yakni untuk menjaring, mengelola, menyampaikan aspirasi dari mahasiswa psikologi sendiri untuk kemudian direalisasikan oleh pihak kampus. Dan untuk pengawasan, dalam pengawasan ini BPM melakukan pengawasan terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM FPPSI UNJ, dan pengawasan ini sendiri itu dilakukan terhadap administrasi, keuangan, dan program kerja BEM. Untuk poin ketiga, legislasi, yakni membuat peraturan organisasi pemerintahan mahasiswa eh, mahasiswa yang berlaku di Fakultas Pendidikan Psikologi. Dan untuk fungsi keempat, yaitu budgeting, untuk mengatur keuangan dan anggaran pada setiap agenda yang terdapat dalam BPM FPPSI. Oke, di next. Nah, berikut terdapat struktur dari BPM sendiri ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ngeliat nih di layar gitu kan. Yang pertama itu ada ketua umum FPPSI, terus di bawahnya ada ketua praksi. Nah, mungkin sebagian teman-teman bingung nih, ketua praksi itu apa ya? Kalau dalam BPM, kita ada namanya ketua praksi, di mana ketua praksi ini sendiri diambil dari, contohnya nih, kita psikologi ya, jadi ketua praksi ini kita ambil dari tiap angkatan, seperti angkatan 2020, angkatan 2021, dan angkatan 2022. Kalau dalam fakultas lain, ini berhubung kita fakultasnya cuman prodinya cuman satu, jadi kita ambil tiap angkatan. Kalau fakultas lain itu yang terdapat 8 prodi, biasanya mereka ngambil dari setiap prodi, perwakilan prodi. Ibaratnya ini ketua praksi itu orang-orang ketua perwakilan dari angkatan.
Terus di bawahnya kita ada badan-badan nih. Badan-badan yang terdapat di BPM sendiri itu ada 4. Yang pertama ada Badan Urusan Rumah Tangga, itu biasa kita sebut dengan BURT, dan ada Badan Legislatif, kita sebutnya dengan Balek, Badan Kaderisasi biasa disebut dengan Bakar, dan terakhir ada Badan Aspirasi yaitu Badas. Di bawahnya kalau di mungkin teman-teman tuh pernah dengarnya kayak departemen ya. Kalau di BEM itu namanya departemen, tapi kalau di BPM ini namanya komiti. Jadi komisi ini sendiri itu hampir sama dengan departemennya yang ada di BEM. Untuk contohnya nih, Departemen 1 di BEM itu ada sekretaris dan bendahara. Sedangkan kalau di BPM itu namanya Komisi 1, yaitu sekretaris dan bendahara. Ada Komisi 2, yaitu bakat dan minat. Ada Komisi 3, kemahasiswaan dan advokasi. Ada Komisi 4, yaitu Komisi PSDM. Ada Komisi 5, sosial masyarakat. Komisi 6, ada pendidikan dan penelitian. Ada Komisi 7, yaitu media dan komunikasi. Di mana komisi ini sendiri tuh mengawasi masing-masing departemen yang ada dalam BEM. Kayak itu udah sesuai urutannya, teman-teman. Kayak Komisi 1 kan ada sekben, berarti dia mengawasi departemen 1 yang ada sekretaris bendahara di BEM. Terus untuk visi, BPM ini sendiri mempunyai visi yaitu menjadikan BPM sebagai pusat aspirasi mahasiswa yang profesional serta bersinergi dengan civitas akademika, fakultas, dan sebagai wadah pengembangan diri bagi anggota. Untuk misinya sendiri, terdapat 4 misi. Yang pertama adalah mengoptimalkan penjaringan aspirasi mahasiswa PPSI. Yang kedua, membangun sistem kerja yang efektif dan berlandaskan asas kekeluargaan. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan civitas akademika, Fakultas Pendidikan Psikologi, dan universitas. Yang keempat adalah mengoptimalkan fungsi legislator kampus di Fakultas Pendidikan Psikologi. BPM itu juga mempunyai agenda kerja loh teman-teman. Jadi berikut ini merupakan agenda kerja dari setiap badan yang ada di BPM. Yang pertama ada pimpinan. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, di struktur tadi nggak ada tulisan pimpinan ya nggak sih? Jadi pimpinan itu sendiri merupakan yang terdiri dari ketua umum sama ketua fraksi. Jadi kita sebutnya pimpinan. Nah, pimpinan ini sendiri mempunyai agenda kerja yaitu RKB atau rapat kerja bersama. Ada tipe yang mana tipe ini yang mengawasi waktu teman-teman PKKMB, masih ingat nggak sih yang punya logo kuning gitu sebelah kanan itu tulisan tipe, ya itu agenda kerjanya pimpinan. Ada sidang pleno yaitu sidang tengah periode antara BPM dan BEM. Terus ada bulan legislatif, ada pemilu, sidang umum, dan magang BPM yang sekarang lagi dibuka. Untuk agenda kedua yaitu dari BADAS, yaitu Badan Aspirasi Mahasiswa, terdapat angket awal, angket tengah, dan angket akhir periode. Beserta di sini juga ada workshop aspirasi dan juga DASMI. Untuk BOST sendiri, agenda kerjanya itu menyiapkan PDH, SOP, dan piket sekretariat. Dan untuk bakar di sini, maaf, bakar di sini agendanya ada PLMF, di mana PLMF ini sama seperti uh, apa ya, pelatihan fakultas tapi dalam ranah legislatif, teman-teman. Jadi kalau kita join BPM itu kita harus ikut PLMF. Terus yang kedua ada GTKM. GTKM ini merupakan agenda yang sering kita lakuin setiap minggu. Jadi kayak kita tuh nyiapin satu orang anggota sebagai narasumber, di mana nantinya mereka itu akan ditanya-tanya nih sama teman-teman yang lainnya. Tapi nanyanya itu berbentuk anonim gitu. Jadi kita akan ngebahas kayak, misalnya saya nih pengen nanya sama ketua umum. Jadi di GTKM ini kebetulan ketua umum lagi jadi narasumber. Jadi saya memberikan pertanyaan kepada perwakilan, salah satu perwakilan nanti disampaikan ke ketua umumnya. Terus agenda kerja gathering itu biasanya kita lakuin untuk mempererat hubungan supaya makin terjalin gitu. Terus ada beda alarm. Yang terakhir ada agenda kerja Balek. Yang pertama ada di PKBM, ada MEKPEN, itu mekanisme pengawasan, ada MEKPEN, itu mekanisme penilaian, ada tata tertib, kode etik, dan sosialisasi peraturan.
Oke, next. Kayak pimpinan badan dan komisi itu bertugas sebagai apa ya di BPM? Ya mungkin kayak teman-teman tuh bingung, ini kenapa sih di BPM itu ada banyak jenisnya gitu ya? Kayak ini ada 3 jenis, ada pimpinan, badan, dan komisi itu dibeda-bedain. Jadi tugasnya yang pertama tugas pimpinan. Sebelum kita bahas tugas nih, kita perlu perkenalan dulu nggak sih teman-teman sama siapa aja sih sebenarnya pimpinan yang ada di BPM itu sendiri. Jadi untuk pimpinan pertama itu ketua umum ada Bang Farhan Satria, yang selanjutnya ada pimpinan, ya, ketua praksi dari 2021 itu ada Kak Patri Mazara, ketua praksi dari 2021, mohon maaf, praksi Kak Zara, ketua praksi 2020, dan di sini Bang Hanif sebagai ketua praksi 2021 dan Bang Ardito sebagai ketua praksi 2022. Kita bakal ngebahas tentang tugas dan wewenang dari pimpinan itu sendiri. Yang pertama yaitu memimpin sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan. Jadi kayak eh, kalau di pimpinan itu ada namanya ya kan, sebelum pimpinan dari badan, bukan, maaf, bukan badan, pimpinan dari BPM itu tuh mereka bakal kalau misalnya nih mau mau nentuin dari ketua tipe sendiri itu biasanya mereka bakal ngelakuin sidang internal di pimpinan yang berupa dari ketua angkatan sama ketua umum. Nanti mereka akan ngebahas nih siapa aja sih yang cocok jadi ketua seperti itu kira-kira. Yang kedua ada menjadi juru bicara BPM EPPS UNJ. Yang ketiga menyusun rencana kerja, agenda kerja, dan mengadakan pembagian kerja antara ketua umum dan wakil ketua. Jadi kebetulan di sini kita nggak punya wakil ketua ya, jadi cuman ketua umum. Yang keempat ada mengkoordinasikan anggota BPM EPPS UNJ sesuai AD dan ART Opmawa UNJ. Dan yang terakhir ada membentuk tim kerja yang sebagai alat kelengkapan pimpinan BPM EPPSI UNJ dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Oke, di sini masih ada ternyata tugas dan wewenang dari pimpinan sendiri. Lumayan banyak nggak sih ternyata ya? Kirain cuma 5 tadi. Selanjutnya ada menetapkan arah kebijakan umum, program, dan anggaran BPM EPPSI UNJ. Terus yang ketujuh ada meneliti surat-surat yang berhubungan dengan keanggotaan BPM EPPSI UNJ. Yang ke-8 ada mempersiapkan rancangan sidang, dan 9 menjaga ketertiban dalam rapat dengan berdasarkan demokrasi, mohon maaf, berasaskan demokrasi untuk mencapai mufakat. Selanjutnya di sini ada tugas badan yang sebelumnya udah dibahas ya. Oke, nah di sini ada kepala-kepala badan. Yang pertama itu ada BORT, itu saya sendiri. Terus ada Badan Legislasi, ada Bang Bimo, ada Badan Kaderisasi Karika, dan Badan Aspirasi itu Kak Puspita. Nah, yang pertama tugas dari Badan Urusan Rumah Tangga. Yang pertama tuh saya ingin menjelaskan dulu teman-teman. Jadi dalam BURT ini kita tuh ada pembagian lagi, pembagian kerja di mana di BURT sendiri ada ibaratnya itu 3 divisi lah gitu ya. Yang pertama itu ada administrasi, yang kedua ada bendahara, dan tiga ada humas, hubungan masyarakat yang mengatur sosial medianya BPM gitu. Tugas dari Badan Urusan Rumah Tangga sendiri yang pertama menetapkan arah kebijakan umum pengelolaan anggaran BPM EPPSI UNJ untuk dilaksanakan. Yang kedua ada menyusun rencana kerja dan anggaran BPM EPPSI UNJ secara mandiri yang dituangkan dalam program dan kegiatan setiap tahun berdasarkan usulan dari alat kelengkapan BPM EPPSI UNJ sendiri. Terus di sini ada badan legislasi. Tugas dari badan legislasi ini sendiri yang pertama itu membahas rancangan peraturan ketua BEM EPPSI UNJ, yang kedua menyusun, melakukan evaluasi, dan menyempurnakan peraturan BPM EPPSI UNJ, dan yang ketiga melakukan sosialisasi peraturan Opmawa UNJ. Selanjutnya tugas dari badan kaderisasi. Nah, tugas dari Badan Kaderisasi ini sendiri pertama untuk menjaring aspirasi anggota selama periode keanggotaan, kedua bertanggung jawab dalam penjagaan internal BPM EPPSI UNJ, dan yang ketiga merumuskan pola pengadaran legislatif. Terakhir ada Badan Aspirasi. Maaf. Jadi Badan
aspirasi ini bertugas untuk menetapkan arah kebijakan umum pengelolaan program aspirasi BPM FPPSI UNJ untuk dilaksanakan. Selanjutnya yaitu bertugas untuk mendengarkan, menyerap, menghimpun, menampung, membahas, mengagendakan, mendukung, serta memperjuangkan aspirasi mahasiswa aktif FPPSI UNJ selama tidak bertentangan dengan sumber hukum dan peraturan perundang-undangan Opmawa yang berlaku. Yang ketiga ada memberikan rekomendasi dan penilaian mengenai program kerja BEM. Yang keempat ada berkoordinasi dengan pihak BEM, FPPSI, UNJ, birokrat maupun lembaga lainnya dalam merealisasikan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa aktif. Oke, kita sekarang masuk ke tugas komisi. Mungkin teman-teman udah agak ini nggak sih dengerin materi mulu. Jadi jangan lupa buat minum ya kalau udah bosan. Tapi tetap disimak ya teman-teman dengan baik. Jadi di sini ada tugas komisi. Nah, berikut untuk kepala-kepala dari komisi sendiri, yaitu komisi 1 ada Kak Sahira, biasanya dipanggil Kak Sahira ya. Komisi 2 ada Kak Peola, komisi 3 ada Kak Yunita, komisi 4 ada Kak Amira, komisi 5 ada Kak Jia, dan komisi 6 ada Kak Gea, untuk komisi 7 ada Kak Prisli. Next, tugas dari komisi sendiri. Jadi tugas dari komisi ini sendiri dalam tugas itu ada dua teman-teman, satu dalam bidang anggaran, terus satu lagi dalam bidang pengawasan. Untuk dalam bidang anggaran ini sendiri, yang pertama mengadakan pembicaraan pendahuluan rancangan anggaran, pendapatan dan belanja Opmawa yang meliputi garis besar program kerja atau GBPK dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan anggota mengenai program bersama dengan BEM. Yang kedua, mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Opmawa UNJ serta mengusulkan perubahan garis besar program kerja yang termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan anggota mengenai program bersama dengan BEM. Terus di sini ada juga tugas dari bidang pengawasan. Yang pertama melakukan pengawasan terhadap kebijakan BEM. Yang kedua ada menjalin hubungan antar Opmawa baik dengan di dalam maupun di luar FPPSI UNJ sesuai dengan bidang tugas setiap komisi. Oke, ternyata materinya udah habis nih. Tapi sebelum aku tutup, mungkin sedikit ngejelasin ya teman-teman kalau di BPM itu sendiri ada namanya BAMUS atau Badan Musyawarah. Nah, dalam BAMUS tersebut itu dibentuk dengan kepala-kepala dari setiap komisi dan badan beserta pimpinan. Jadi dalam BAMUS kita bakal ngebahas apa aja masalah internal, pokoknya yang berurusan dengan internal BPM itu akan dimusyawarahkan dalam grup yang bernama BAMUS. Itu juga BAMUS tersebut juga digunakan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan legislatif tingkat UNIP yaitu MTM. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung nih boleh banget ya buat nanya, silakan bertanya jika ada yang ingin dipertanyakan. Sekian materi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.